Di sebuah kerajaan bernama Libertalia, yang dipimpin oleh seorang raja otoriter bernama Magnus, rakyat hidup di bawah kendali penuh kekuasaan monarki. Semua keputusan diambil oleh sang raja tanpa mempertimbangkan suara rakyat, termasuk soal pajak yang mencekik dan aturan yang memenjarakan kebebasan. Rakyat merasa bahwa hidup mereka bukan milik mereka sendiri, tetapi milik kerajaan. Di tengah kekelaman itu, seorang filsuf muda bernama Elias muncul. Elias adalah seorang pembaca setia buku-buku filsafat kuno, tetapi ia lebih tertarik pada pemikiran John Locke, seorang filsuf yang pernah berbicara tentang hak-hak alami manusia, kehidupan, kebebasan, dan properti. Menurut Locke, setiap manusia dilahirkan bebas dan setara, memiliki hak-hak bawaan yang tak dapat dicabut oleh siapapun, termasuk seorang raja. Elias mulai menyebarkan gagasan Locke di antara rakyat Libertalia. Ia mengajarkan bahwa pemerintahan seharusnya lahir dari kesepakatan bersama, sebuah kontrak sosial di mana kekuasaan diberikan kepada pemimpin bukan untuk menindas, tetapi untuk melindungi hak-hak rakyat. Ia juga berbicara tentang pentingnya hukum alam, aturan moral universal yang seharusnya menjadi landasan utama setiap hukum buatan manusia. Namun, tak semua orang setuju dengan Elias. Para bangsawan yang menikmati kekayaan dari sistem yang ada merasa terancam dengan ide-ide tersebut. Salah satu penasihat raja, Duke Fortan, yang terkenal cerdik tetapi licik, memperingatkan Magnus bahwa gagasan-gagasan Elias bisa memicu pemberontakan. "Kita tidak bisa membiarkan ide-ide ini menyebar," kata Fortan dengan nada tegas. "Jika rakyat percaya bahwa mereka punya hak yang setara dengan seorang raja, kehancuran kerajaan ini hanya soal waktu." Sementara itu, di pasar-pasar dan alun-alun, para petani dan pedagang mulai berbicara tentang hak alami dan pemerintahan berdasarkan persetujuan. Mereka merasakan ada harapan baru di balik kata-kata Elias, sesuatu yang belum pernah mereka miliki sebelumnya, peluang untuk menentukan nasib mereka sendiri. Namun, semakin luas gagasan itu menyebar, semakin besar pula ancaman yang dirasakan oleh raja dan para penguasa. Konflik pun mulai tercium di udara, membawa pertanyaan besar. Apakah ide-ide tentang kebebasan dan hak alami mampu melawan kekuatan tradisi dan kekuasaan absolut? Disinilah cerita tentang perjuangan ide dan kekuasaan dimulai, dengan Elias sebagai tokoh utama yang menghidupkan kembali teori dan metode pemikiran John Locke di dunia yang menolak kebebasan. Pemerintahan Raja Magnus semakin merasa terancam dengan penyebaran ide-ide Elias. Di istana, Duke Fortan mengumpulkan para penasihat dan merencanakan strategi untuk mengatasi ancaman ini. "Kita tidak bisa membiarkan filsuf muda ini terus mengguncang pondasi kerajaan kita," kata Fortan dengan suara serak, menyusun rencana dengan penuh ketegasan. "Elias harus dihentikan. Jika rakyat terus percaya bahwa mereka memiliki hak untuk memimpin kehidupan mereka sendiri, kita akan kehilangan segalanya." Namun, Magnus ragu. Meskipun ia menikmati kekuasaan yang ia miliki, ada sesuatu dalam argumen Elias yang menarik perhatiannya. Pemikiran John Locke, yang menggambarkan pemerintah sebagai alat untuk melindungi hak-hak alami rakyat, terdengar seperti sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Apakah mungkin sistem yang selama ini ia jalankan memang salah? Namun, rasa takut akan kehilangan kekuasaan lebih kuat daripada keraguannya. Sementara itu, Elias terus menyebarkan pemikirannya dengan penuh semangat. Di alun-alun kota, di bawah naungan pohon besar yang biasanya menjadi tempat orang berkumpul, ia berkumpul dengan rakyat untuk berbicara tentang hak alami yang dimiliki setiap individu. Setiap manusia lahir dengan hak untuk hidup, bebas, dan memiliki properti mereka sendiri, kata Elias dengan lantang. "Kita semua diberkahi dengan hak-hak ini sejak kita lahir. Tidak ada seorang pun, tidak peduli seberapa besar kekuasaannya, yang dapat mencabutnya dari kita tanpa persetujuan kita." Rakyat yang mendengarkan mulai berbicara,
satu sama lain dengan penuh semangat. Mereka merasa sesuatu yang selama ini mereka tidak sadari, bahwa mereka seharusnya dapat menentukan nasib mereka sendiri. Bahkan di kalangan petani yang lebih muda, mereka mulai berani bertanya-tanya mengapa mereka harus membayar pajak yang begitu tinggi atau tunduk pada raja yang tak pernah mereka pilih. Namun, ada juga kekhawatiran yang tumbuh di kalangan mereka. Beberapa takut akan reaksi raja dan bangsawan, yang mungkin akan menggunakan kekerasan untuk mengakhiri gerakan ini. Ada juga yang ragu, mempertanyakan apakah ide-ide itu benar-benar dapat membawa perubahan, atau apakah mereka hanya akan membawa kehancuran. Di sisi lain, Duk Fortan dan para penasihat raja merencanakan sebuah langkah drastis. Mereka tahu bahwa untuk menjaga kekuasaan, mereka harus membuat contoh dari siapapun yang mencoba menentang sistem yang ada. Jika kita biarkan ini terus berkembang, semuanya akan hancur, ujar Fortan, memandang Magnus dengan tajam. Kita akan kehilangan lebih dari sekadar kekuasaan. Kita akan kehilangan stabilitas. Kita harus menghentikan Elias dan pengaruhnya, sebelum ia menulari seluruh kerajaan. Raja Magnus mengangguk, meskipun ada keraguan yang jelas di matanya. Namun, keputusan telah dibuat. Mereka akan menangkap Elias dan menghentikan gerakan ini, tidak peduli seberapa besar potensi perubahan yang bisa dibawanya. Pada suatu malam yang kelam, sekelompok prajurit kerajaan dikirim untuk menangkap Elias. Namun, saat mereka sampai di alun-alun, mereka terkejut melihat kerumunan yang lebih besar dari yang mereka duga. Elias telah mengumpulkan banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat, petani, pedagang, bahkan beberapa bangsawan yang diam-diam merasa tidak puas dengan tirani raja. Mereka berdiri bersama, mendengarkan pidato Elias yang kali ini penuh dengan semangat perjuangan. Pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang memperoleh persetujuan dari yang diperintah. Kita bukan hanya anak-anak yang bisa diperlakukan sewenang-wenang. Kita adalah orang-orang bebas yang memiliki hak untuk hidup, untuk bebas, dan untuk memiliki apa yang kita perjuangkan. Namun, prajurit kerajaan tidak dapat menunggu lebih lama. Mereka maju dengan cepat, dan tanpa banyak kata, mereka mulai menangkap orang-orang yang dianggap sebagai pemimpin perlawanan. Di tengah kekacauan itu, Elias berhasil melarikan diri, dibantu oleh beberapa pengikut setianya. Kini, perang ide yang dimulai dengan perdebatan filsafat sederhana telah berubah menjadi konflik terbuka. Raja Magnus tidak lagi hanya berhadapan dengan filsuf yang tenang dan ide-idenya. Ia berhadapan dengan sebuah gerakan yang siap untuk menuntut perubahan, sesuatu yang tidak bisa dihentikan hanya dengan kekerasan semata. Apa yang dimulai dengan pemikiran John Locke tentang hak alami dan kontrak sosial kini telah menggerakkan banyak orang untuk mempertanyakan hak-hak mereka dan menuntut kebebasan. Di sisi lain, kerajaan mulai merasakan ketegangan yang semakin tajam. Setiap keputusan yang diambil akan menentukan masa depan mereka. Apakah mereka akan mempertahankan sistem lama atau berani melangkah menuju perubahan yang lebih radikal? Di luar, di tengah kerumunan yang menyebar, kata-kata Locke tetap bergema. Sebuah perubahan tak terhindarkan telah dimulai. Kehilangan Elias dari tangan prajurit kerajaan justru menambah semangat perlawanan yang semakin besar di Libertalia. Meskipun raja dan para bangsawan mencoba menenangkan situasi dengan menjanjikan reformasi palsu, rakyat sudah tidak lagi percaya pada janji-janji kosong mereka. Ide-ide Elias tentang hak alami, kebebasan, dan kontrak sosial terus menyebar seperti api yang membakar padang rumput. Di banyak desa dan kota, gerakan yang awalnya dimulai oleh kaum intelektual kini telah menjalar ke rakyat biasa, yang mulai merasakan kebangkitan kesadaran akan hak-hak mereka. Elias, yang kini bersembunyi di luar kota, berkomunikasi dengan para pemimpin gerakan melalui tulisan dan pesan-pesan rahasia. Ia menulis bahwa mereka harus tetap teguh pada keyakinan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri.
Kita bukan sekadar budak yang bisa diperintah oleh siapapun, tulisnya dalam sebuah surat. Kita memiliki hak untuk memilih pemimpin yang akan melindungi kebebasan kita, bukan yang menindas kita. Pelanggaran terhadap kebebasan ini, yakni kekuasaan absolut yang dijalankan oleh Raja Magnus, adalah inti dari ide Locke yang terus menggema dalam pikiran rakyat. Namun, meskipun semangat perlawanan meningkat, tantangan besar tetap ada. Ketidakpastian mengenai apa yang akan terjadi setelah perubahan benar-benar terjadi membuat beberapa kelompok ragu untuk bertindak lebih jauh. Mereka khawatir bahwa jika kerajaan runtuh tanpa rencana yang jelas, akan ada kekacauan yang tak terkendali. Raja Magnus, yang semakin terdesak, semakin terisolasi oleh penasihat-penasihatnya. Fortan, yang selalu berada di belakang langkah-langkah keras sang raja, mengusulkan agar mereka memperkenalkan kebijakan baru yang tampaknya lebih memihak rakyat. Sebuah reformasi yang akan memberikan beberapa hak lebih banyak kepada masyarakat. Ini adalah cara kita mengalihkan perhatian mereka, katanya. Kita memberi mereka harapan palsu dan menjauhkan mereka dari tujuan sesungguhnya, menggulingkan kerajaan kita. Namun, langkah ini dianggap tidak cukup oleh banyak pemimpin gerakan. Mereka tahu bahwa kebebasan yang sejati hanya dapat dicapai dengan menggulingkan sistem yang ada. Beberapa kelompok mulai bergerak lebih agresif, dan bentrokan-bentrokan kecil antara pasukan kerajaan dan kelompok pemberontak mulai terjadi di luar kota. Tension semakin meningkat, dan ketidakpastian tentang apa yang akan datang meresap ke dalam hati banyak orang. Suatu hari, sebuah pertemuan besar diadakan di sebuah rumah pertemuan rahasia di luar kota. Ratusan orang dari berbagai lapisan masyarakat berkumpul, mendengarkan pidato yang penuh semangat dari Elias. Ia tahu bahwa saatnya semakin dekat. Gerakan ini sudah terlalu besar untuk dihentikan, dan kini mereka harus memilih antara dua jalan: revolusi terbuka atau perundingan dengan raja. Apakah kita akan terus hidup dalam ketakutan, tunduk pada raja yang menindas kita? Tanyanya dengan lantang. Ataukah kita akan berdiri bersama, sebagai individu yang bebas, untuk membangun dunia baru, di mana setiap orang dapat menikmati hak-hak alami mereka? Pikiran-pikiran ini memunculkan gelombang perdebatan di antara para peserta. Beberapa orang yang dulu ragu, kini semakin yakin bahwa mereka tidak bisa lagi tinggal diam. Mereka mendengar suara hati mereka yang mengatakan bahwa kebebasan adalah hak yang tidak dapat dicabut, bahkan oleh seorang raja. Namun, ada juga yang berpikir bahwa perjuangan ini akan membawa pada kekacauan dan kehancuran. Mereka takut akan konsekuensi dari pemberontakan yang tidak terorganisir. Di sisi lain, Raja Magnus dan Fortan tidak tinggal diam. Mereka mendengar tentang pertemuan tersebut dan memutuskan untuk mengirimkan agen-agen mereka untuk membubarkan gerakan tersebut secara paksa. Tapi mereka tahu, semakin keras mereka menekan, semakin kuat perlawanan itu tumbuh. Rakyat yang merasa tertindas hanya semakin bertekad untuk memperjuangkan kebebasan mereka. Pada saat yang sama, ketegangan antara filsafat dan realitas semakin tajam. Di satu sisi, ide John Locke tentang kontrak sosial yang mengutamakan kebebasan dan hak alami rakyat semakin menginspirasi banyak orang untuk mengambil tindakan nyata. Di sisi lain, pertanyaan besar muncul. Bagaimana menerjemahkan kebebasan itu ke dalam bentuk yang konkret dan membangun sistem pemerintahan yang benar-benar adil tanpa jatuh ke dalam anarki? Semakin banyak orang mulai melihat bahwa meskipun Locke mengajarkan bahwa kekuasaan harus berasal dari persetujuan yang diberikan oleh rakyat, penerapan ide tersebut di dunia nyata adalah tantangan besar. Bisakah mereka benar-benar mengubah dunia ini tanpa jatuh ke dalam kekacauan? Sebuah pilihan besar kini di depan mereka. Apakah mereka akan terus berjuang untuk kebebasan mereka, meskipun risiko besar mengancam? Ataukah mereka akan menyerah pada tekanan dan ketakutan akan perubahan yang radikal? Seiring pertempuran ide-ide ini semakin intens,
Nasib Libertalia berada di ambang perubahan besar yang bisa membentuk masa depan kerajaan dan seluruh masyarakatnya. Pada malam yang penuh badai, ketika angin menggulung keras di sepanjang pesisir Libertalia, terjadilah titik balik yang tak terduga. Elias, yang merasa waktu semakin sempit, mengumpulkan kelompok perlawanan terakhir untuk membuat keputusan besar. Haruskah mereka melanjutkan perlawanan atau mencari jalan damai? Di tengah-tengah pertemuan itu, sebuah surat tiba di tangan Elias. Sebuah surat dari Raja Magnus. Isinya mengungkapkan tawaran damai. Raja mengusulkan sebuah konstitusi baru yang akan memberikan beberapa hak kepada rakyat, termasuk kebebasan untuk memilih pemimpin mereka sendiri dalam jangka waktu tertentu. Namun, tawaran itu datang dengan syarat bahwa mereka harus mengakui bahwa sistem monarki masih memiliki tempat dalam pemerintahan. Elias memandang surat itu dengan penuh perhatian. Tawaran tersebut bukanlah solusi yang sempurna, tetapi mungkin bisa menjadi langkah pertama menuju perubahan yang lebih besar. Namun, apakah mereka bisa percaya pada janji-janji raja? Ataukah ini hanya taktik untuk meredakan ketegangan sementara mereka tetap mempertahankan kekuasaan mereka? Perdebatan pun pecah. Kunci bagi mereka kini bukan hanya apa yang ada dalam surat tersebut, tetapi juga bagaimana mereka bisa mencapainya. Mungkin, hanya dengan bekerja sama dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar Locke, bahwa pemerintah adalah alat untuk melindungi kebebasan rakyat, mereka bisa meraih kemenangan tanpa harus kehilangan jiwa mereka dalam perjuangan yang terlalu keras. Pertanyaan besar yang tersisa kini adalah, apakah rakyat Libertalia siap untuk merangkul kebebasan mereka, meskipun itu berarti harus berjuang lebih keras dari sebelumnya? Pagi itu, suasana Libertalia terasa tegang, seolah-olah seluruh kerajaan menunggu keputusan yang akan mengubah nasib mereka. Elias, yang kini dianggap sebagai simbol perlawanan, berdiri di hadapan kelompoknya dengan wajah yang penuh kebingungan. Surat dari Raja Magnus masih ada di tangannya, dan meskipun tawaran itu memberi secercah harapan, keraguan tetap menggantung di udara. Apakah kita bisa mempercayai kata-kata raja? Tanya Elias, melirik kepada para pemimpin gerakan yang kini berkumpul di ruang pertemuan yang tersembunyi. Apakah ini hanya taktik yang akan membawa kita kembali ke dalam penindasan? Atau bisa jadi, ini adalah kesempatan kita untuk meletakkan dasar yang lebih baik bagi kebebasan kita, untuk membangun sebuah pemerintahan yang benar-benar melindungi hak-hak kita. Sebagian besar kelompok perlawanan merasa ragu. Mereka telah mendengar janji-janji serupa sebelumnya, hanya untuk melihatnya hancur begitu saja. Banyak dari mereka merasa bahwa kompromi hanya akan memperlambat perubahan yang sebenarnya mereka butuhkan, perubahan yang lebih radikal, yang tidak setengah-setengah. Namun, di sisi lain, ada beberapa yang percaya bahwa kesempatan ini mungkin adalah awal dari perubahan yang lebih besar. Kita harus ingat, kemenangan tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan, kata seorang pemimpin perlawanan yang lebih tua, seorang guru yang telah lama mengajarkan filosofi kepada para petani dan pedagang. Kadang-kadang, kita harus menerima langkah kecil yang menuju tujuan yang lebih besar. Kita tidak harus menghancurkan segalanya untuk membangun yang baru. Diskusi ini berlangsung berjam-jam, dengan banyak suara yang saling bertentangan. Beberapa menginginkan pemberontakan terbuka dan tak kenal ampun, sementara yang lain berpikir bahwa mungkin dengan strategi yang lebih cerdas, mereka bisa mengubah sistem dari dalam. Yang pasti, saat itu tidak ada yang merasa yakin sepenuhnya tentang keputusan yang harus mereka ambil. Di luar, kekuatan pasukan kerajaan sudah semakin dekat. Tidak lama lagi, mereka akan mengetahui pilihan yang telah dibuat oleh Elias dan para pengikutnya. Keputusan ini akan menentukan apakah mereka akan melanjutkan perlawanan sampai titik darah penghabisan, atau apakah mereka akan merangkul tawaran damai yang sangat menggiurkan, meskipun penuh ketidakpastian. Akhirnya, setelah berhari-hari perdebatan, Elias mengambil keputusan besar
yang akan mengubah jalannya sejarah Libertalia. Ia memutuskan untuk menerima tawaran raja, tetapi dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Mereka akan menerima konstitusi baru yang memberikan kebebasan lebih banyak kepada rakyat, namun mereka juga akan mendesak agar prinsip-prinsip Locke tetap menjadi dasar dari pemerintahan yang baru. Elias menulis surat balasan kepada Raja Magnus, yang berisi tuntutan untuk transparansi, pengawasan terhadap kekuasaan monarki, dan mekanisme untuk memastikan bahwa kebebasan rakyat akan selalu terjaga. Namun, ia juga menekankan bahwa jika kerajaan gagal memenuhi janji-janji tersebut, mereka akan melanjutkan perjuangan mereka dengan lebih besar dan lebih keras. "Apa yang kita lakukan bukanlah tentang mengalah atau menyerah," kata Elias dalam pidatonya kepada rakyat. "Ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa perubahan yang kita inginkan akan bertahan. Kita akan selalu mengingat apa yang kita perjuangkan, hak kita untuk hidup, bebas, dan memiliki properti kita. Jika kita harus berperang lagi, kita akan berperang dengan lebih bijak, dengan lebih banyak dukungan, dan dengan prinsip yang lebih kuat." Saat berita tentang keputusan Elias tersebar, beberapa kelompok merasa kecewa dan merasa bahwa mereka telah menyerah terlalu cepat. Namun, banyak juga yang merasa lega. Mereka sadar bahwa perjuangan ini tidak akan selesai dalam semalam. Mereka telah memenangkan sesuatu yang lebih besar, kesempatan untuk membangun sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Raja Magnus, di sisi lain, merasa terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Elias akan menerima tawaran damai, namun tawaran itu bukanlah kemenangan sepenuhnya baginya. Meskipun ia berhasil mempertahankan kekuasaan monarki, ia tahu bahwa perubahan besar sedang terjadi, dan ia tidak bisa lagi menjalankan kerajaan dengan cara lama. Namun, meskipun prosesnya penuh dengan perdebatan dan ketidakpastian, rakyat Libertalia kini memiliki kesempatan untuk mengubah kerajaan mereka. Mereka telah melihat bahwa, seperti yang diajarkan oleh Locke, kekuasaan yang sah hanya dapat datang dari persetujuan rakyat. Raja Magnus tidak lagi dapat menganggap dirinya sebagai penguasa mutlak yang tidak dapat dipertanyakan. Ia harus menghadapinya dengan kesadaran bahwa perubahan, meskipun perlahan, sedang menuju ke pintu gerbang kerajaan. Seiring berjalannya waktu, konstitusi baru yang dijanjikan oleh Raja Magnus mulai diterapkan. Meski masih jauh dari sempurna, banyak perubahan positif yang terlihat. Sistem pemerintahan yang lebih transparan mulai diperkenalkan, dan kebebasan dasar yang lebih besar diberikan kepada rakyat. Namun, para pemimpin perlawanan yang dulu, termasuk Elias, tetap menjaga kewaspadaan mereka. Mereka tahu bahwa ini hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang. Mereka terus mengingatkan rakyat bahwa kebebasan yang telah diperoleh harus dipertahankan dan dilindungi. Di suatu pagi yang cerah, setelah bertahun-tahun perjuangan, Libertalia mulai terlihat seperti tempat yang baru. Tidak ada lagi ketakutan yang mencekam di hati rakyat. Mereka tidak lagi merasa seperti budak di bawah kekuasaan mutlak seorang raja. Mereka kini tahu bahwa, seperti yang diajarkan oleh Locke, mereka adalah makhluk yang lahir dengan hak-hak alami yang tidak bisa dicabut oleh siapapun. Dan itu adalah warisan terbesar yang mereka bawa ke masa depan mereka. Elias, yang berdiri di alun-alun kota, melihat orang-orang yang dulu mengikuti pidato-pidatonya dengan penuh semangat. Kini, mereka hidup dalam kebebasan yang lebih besar. Ia tahu bahwa meskipun ada banyak jalan yang masih harus ditempuh, Libertalia telah memasuki babak baru. Sebuah babak yang lebih adil, lebih bebas, dan lebih penuh harapan. Di bawah langit biru yang luas, rasa kemenangan terasa lebih manis dari sebelumnya. Tapi, di dalam hati Elias, ia tahu bahwa perubahan sejati bukan hanya tentang kebebasan yang diperoleh, tetapi juga tentang menjaga dan melindunginya. Karena kebebasan yang sejati adalah perjuangan yang tak pernah berhenti.